Shalom Bapak Ibu sekalian. Pada hari ini saya coba untuk berbagi apa yang saya dapat dalam Alkitab berkenaan dengan bagaimana rupa gambar manusia saat dijadikan dan bagaimana rupa gambar manusia setelah jatuh ke dalam dosa, dan bagaimana Allah menjanjikan untuk mengirimkan seorang Mesias untuk menghapus dosa manusia, sehingga rupa gambar manusia menjadi seperti saat manusia diciptakan dan dijadikan, yaitu menurut rupa gambar anak Allah. Dalam VT saya sebelumnya, saya sudah berbagi tentang bagaimana alam semesta diciptakan, yaitu pada saat anak Allah dan roh Allah, di mana anak Allah itu adalah bait dari roh Allah, mengerjakan segala sesuatu yang dikehendaki Bapa di surga, di mana anak Allah dan roh Allah membentuk bumi dan menjadikan segala sesuatu yang ada di bumi. Dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26, berfirmanlah Allah, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita." Bagaimana manusia diciptakan dan dijadikan seperti serupa gambar anak Allah, di mana anak Allah adalah bait dan roh Allah ada di dalamnya. Demikian juga manusia. Bagaimana manusia menjadi bait dari roh Allah dan roh Allah tinggal di dalamnya. Demikianlah yang dimaksudkan dalam Kejadian 1 ayat 26. Bagaimana manusia dijadikan menurut gambar dan rupa kita. Hal ini nanti berhubungan dengan Roma 8 ayat yang ke-29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi jelas bahwasanya pada saat manusia diciptakan dan dijadikan, itu serupa dengan gambaran anak Allah, yaitu anak Allah lah yang menjadi bait dari roh Allah. Demikian juga kita adalah bait dari roh Allah, namun kita terbuat dari debu tanah. Lalu apa yang dikehendaki Allah dari manusia? Di dalam Kejadian 1 ayat 28, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Allah mengkehendaki agar manusia beranak cucu untuk menguasai segala yang ada di bumi. Hal ini korelasinya dengan Maliaki 2 ayat yang ke-15. Bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Yaitu keturunan ilahi. Jadi pada mulanya manusia diciptakan dan dijadikan serupa dengan anak Allah
yaitu ada bait dan roh Allah tinggal di dalamnya. Dan yang dikehendaki Allah adalah beranak cucu, yaitu keturunan-keturunan ilahi atau keturunan Allah. Namun apa yang terjadi ketika manusia jatuh ke dalam dosa? Di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-22, berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Kejatuhan manusia ke dalam dosa membuat rupa gambar manusia menjadi rusak. Menjadi salah satu dari kita di sini menunjukkan bahwasanya roh Allah sudah mundur dari manusia. Karena yang pada mulanya manusia diciptakan baik adanya, namun setelah jatuh dalam dosa, manusia itu ada yang jahat dalam dirinya. Makanya di dalam Kejadian 3:22 dikatakan, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ada yang jahat di dalam dirinya. Sehingga manusia tidak layak untuk menjadi bait dari roh Allah itu. Itu yang dikatakan menjadi salah satu dari kita. Bukan serupa dan segambar lagi dengan kita, tapi menjadi salah satu dari kita. Karena roh Allah sudah mundur. Manusia tinggal baitnya saja. Jadi Bapak Ibu sekalian, bukan hanya rupa gambar saja yang menjadi rusak. Tetapi yang diharapkan Allah untuk menghasilkan keturunan ilahi pun itu gagal. Karena dosa itu yang membuat rupa gambar manusia rusak. Dan yang lahir dari manusia bukanlah keturunan ilahi lagi. Karena roh Allah itu sudah mundur. Hal ini terlihat dari Kejadian 5 ayat 1 dan ayat 3. Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Dalam Kejadian 5 ayat 1 dijelaskan kembali, pada saat manusia diciptakan, dijadikan menurut rupa Allah. Namun di ayat 3 dijelaskan di situ ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa, setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Di sini jelas dikatakan bahwasanya Set, keturunan Adam, lahir menurut rupa gambar Adam, bukan lagi menjadi rupa gambar Allah. Hal ini pun dijelaskan juga, ditegaskan lagi di dalam Roma 8 ayat yang ke-29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Namun, karena dosa yang telah dilakukan, sehingga rupa gambar itu menjadi rusak. Dan keturunan yang dihasilkan bukanlah keturunan ilahi, tetapi mengikuti rupa gambar Adam setelah jatuh ke dalam dosa. Di mana rupa gambar Adam setelah jatuh ke dalam dosa menjadi salah satu dari kita, yaitu hanya tinggal bait Allah saja. Namun roh Allah tidak tinggal di dalamnya. Manusia tidak dilayakkan kembali
untuk didiami oleh Roh Allah. Maksud saya di sini adalah dosa yang membuat manusia rupa gambarnya menjadi rusak, dan kemudian dosa juga yang membuat manusia tidak menghasilkan keturunan-keturunan ilahi atau keturunan Allah karena rupa gambar itu sudah rusak. Hal ini menyebabkan Allah berjanji akan memulihkan rupa gambar tersebut. Janji Allah di dalam Yoel 2 ayat 28, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Inilah janji Allah. Bagaimana manusia agar menjadi layak kembali menerima roh, agar manusia kembali seperti rupa dan gambar pada saat manusia pertama kali diciptakan dan dijadikan. Itulah sebabnya Allah mengutus anaknya yang tunggal sebagai penebus dosa, sebagai penghapus dosa, yaitu dosa yang membuat rupa gambar kita rusak, dosa yang membuat keturunan-keturunan kita bukanlah keturunan ilahi. Hal inilah yang dilakukan Allah dengan mengutus anaknya agar rupa gambar kita dipulihkan dan sesuai dengan kehendaknya di dalam Kejadian 1 ayat 8 dan Maleakhi 2 ayat 15 agar manusia menghasilkan keturunan-keturunan ilahi. Hal ini pun ditegaskan di dalam Ibrani 6 ayat 6. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi demikian hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalitkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Di ayat ini dijelaskan makna penyaliban anak Allah, yaitu untuk memperbaharui rupa gambar kita. Hal ini pun ditegaskan juga di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Setiap orang yang mengaku dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang mengakui Yesus telah mati, bangkit, dan naik kembali, maka kita diberikan kuasa, diberikan roh untuk menjadi anak-anak Allah. Hal ini pun dikatakan di dalam Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Rupa gambar kita telah dipulihkan dan kita sudah menjadi layak lagi untuk menjadi anak-anak Allah, keturunan-keturunan dari Allah. Karena roh itu sudah dicurahkan, rupa gambar kita telah diperbarui seperti saat manusia diciptakan. Kita sudah dilayakkan kembali menjadi bait dari roh Allah. Demikian juga yang dikutip dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-14. Berbahagialah kamu
jika kamu dinista karena nama Kristus. Sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Kita sudah kembali ke dalam kemuliaannya, karena roh itu yang membawa kemuliaan Allah sudah ada di dalam kita. Demikianlah Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, bagaimana manusia diciptakan menurut rupa gambar anak Allah. Namun Adam jatuh ke dalam dosa. Dosa yang membuat rupa gambar kita menjadi rusak. Rupa gambarnya menjadi rusak. Dan Allah telah mengutus anaknya yang tunggal untuk menghapus dosa itu dan memulihkan rupa gambar kita. Dan kita menjadi layak kembali menjadi bait dari roh Allah. Roh Allah yang membuat kita mulia. Roh Allah yang membuat kita menghasilkan keturunan-keturunan ilahi. Oleh sebab itu, dalam iman kekristenan, satu dosa yang tidak diampuni, satu dosa yang mendatangkan maut, yaitu menghujat Roh Kudus. Kiranya kita bisa menjaga apa yang sudah diberikan Allah, yaitu kasih karunia-Nya, yaitu Roh Kudus yang membuat kita layak, yang membuat kita kembali mulia dan memiliki kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu anak-anak yang mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Roh Kudus ini yang akan menuntun kita ke dalam kerajaan Allah. Roh Kudus ini yang akan menuntun kita kepada Allah yang benar. Roh Kudus ini yang memberikan hikmat kepada kita. Roh Kudus ini yang memberikan kekuatan kepada kita untuk hidup di dalam dunia. Sesuai dalam Yesaya 11 ayat yang kedua. Inilah peran Roh Kudus yang sudah dicurahkan kepada kita. Saya harap Bapak-bapak, Ibu-ibu tidak menyia-nyiakan Roh Kudus yang sudah dicurahkan kepada kita. Bacalah Alkitab. Galilah Alkitab. Agar kita mengenal apa yang dikehendaki Bapa di surga buat kita. Agar kita tidak terpengaruh dari pengajaran-pengajaran yang di luar Alkitab. Gunakan Roh Kudus ini untuk bisa menyingkapkan semua makna yang ada di dalam Alkitab. Demikian yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, apa yang saya dapat di dalam Alkitab tentang manusia. Semoga ini menjadi berkat buat kita semua dan menguatkan kita dan lebih mengerti apa makna hidup kita di dunia ini. Kiranya kasih karunia Allah terus menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.